in a bed, and her poor face. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Seperti yang pernah aku sampaikan di video-video sebelumnya, kalau kasus-kasus orang hilang yang misterius, tidak terpecahkan, yang terkenal di dunia itu sangat-sangat menarik untuk dibahas, khususnya untuk aku, karena dari kronologi ceritanya, penemuan polisi, penemuan jasad, bukti-bukti dan teori-teori yang beredar di masyarakat itu memunculkan banyak tanda tanya yang membuat kita harus mutar otak tentang apa yang sebenarnya terjadi dan membayangkan gimana seremnya kejadian itu. Nah, di channel ini sendiri kita udah punya dua kasus orang hilang yang misterius dan tidak terpecahkan. Yang pertama di Kellock 9, Sumatera Barat, dan yang kedua tentang Lee Sanfron dan Chris Kremers. Dan hari ini kita akan kembali membahas tentang kasus orang hilang yang misterius. Tapi beda dengan dua kasus sebelumnya, kasus ini sudah ditutup oleh polisi karena korbannya ditemukan dalam keadaan yang selamat. Terus, kenapa aku bahas video ini? Nggak seru dong? Nah, bagian yang menarik dari kasus ini adalah kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian si korban. Dan kesaksian dari si korban ini memunculkan banyak tanda tanya dan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada si korban. Dan meskipun kasus ini udah ditutup oleh polisi, tapi banyak dari orang-orang yang menganggap kasus ini sebagai kasus yang tidak terpecahkan. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Okay. Kasus ini bercerita tentang seorang wanita berusia 34 tahun yang bernama Sherry Papini yang tinggal di daerah Redding, California, Amerika Serikat bersama suaminya Kate Papini dan dua anaknya. Nah, kehidupan keluarga Sherry dengan Kate ini adalah keluarga kecil yang bahagia. Mereka hidup sederhana, nggak terlalu kaya dan nggak terlalu miskin juga. Mereka hidup jauh dari kesan broken home, semuanya adem ayem, jarang ribut. Kerabat-kerabat Sherry ini bahkan menjuluki Sherry sebagai super mom karena cara dia merawat anak dan suaminya benar-benar bisa menjadi panutan untuk ibu-ibu lainnya. Kita masuk ke kronologi kejadian. Kasus ini bermula pada 2 November 2016, di mana pada pagi harinya Sherry ini setelah mengantarkan anaknya sekolah, dia pamit dengan suaminya untuk pergi jogging di sebuah taman kota yang jalur joggingnya itu kayak di hutan-hutan gitu guys. Nah, Sherry ini pamit sebelum suaminya pergi kerja di pagi hari itu. Dan Sherry mengatakan pada Kate, suaminya, bahwa pulang jogging, siang harinya dia akan langsung jemput anaknya untuk pulang ke rumah. Jadi pagi itu mereka menjalani rutinitas seperti biasanya. Tapi pada sore harinya ketika Kate pulang bekerja dan sampai di rumah, dia mendapati bahwa anaknya belum ada di rumah. Begitu juga dengan Sherry, dia ada di rumah, jadi kondisi rumah itu persis seperti saat dia pergi kerja. Dan ternyata Kate mendapati kabar yang mengejutkan, ternyata anak-anaknya belum dijemput oleh Sherry dan masih ada di sekolah. Lalu di mana Sherry? Nah, pada saat itu Kate langsung jemput anak-anaknya dan sembari nelpon si Sherry untuk nanya dia di mana, tapi nomor handphone Sherry nggak aktif, nggak bisa ditelepon. Nah, pada saat itu Kate masih berpikir positif, mungkin Sherry pergi ke rumah temannya atau ke rumah keluarganya untuk urusan mendadak. Tapi sampai pada malam hari, Sherry masih juga belum kembali ke rumah dan Kate mulai cemas. Dia nelpon polisi dan langsung melakukan pencarian Sherry pada hari itu. Dan Kate menemukan earphone milik Sherry tergeletak di jalan beserta potongan rambut dari Sherry. Nah, saat itu Kate histeris, dia panik, dia cemas, dan langsung mikir yang aneh-aneh tentang istrinya. Pada saat itu polisi dan Kate berusaha keras untuk mencari Sherry, tapi tidak ada petunjuk sedikit pun. Akhirnya pencarian dilakukan besok hari. Kate dan polisi tetap dan terus mencari Sherry, bahkan sampai 1 minggu lamanya Sherry nggak juga ditemukan. Hilang bagaikan ditelan bumi, nggak ada sedikit pun jejak yang bisa dilacak tentang keberadaan Sherry. Nah, pada saat itulah Kate mulai putus asa karena dia membayangkan bahwa orang-orang hilang yang lebih dari 3 hari itu biasanya ditemukan dalam keadaan yang nggak selamat. Kate dan polisi mulai membuat pamflet untuk informasi bahwa Sherry ini hilang, beserta biodatanya dan nomor yang bisa dihubungi jika orang-orang melihat Sherry. Nah, di pamflet ini pun, orang-orang yang menemukan Sherry akan diberikan hadiah berupa uang tunai, dan pamflet ini pun dipajang di semua daerah California. Nah, di waktu yang sama, Kate juga membuat akun di situs GoFundMe untuk menerima donasi dari masyarakat yang biasanya GoFundMe ini digunakan untuk mengumpulkan dana acara kemasyarakatan atau bantuan bencana alam. Jadi dia juga bikin akun di GoFundMe. Nah, dia membuat akun itu dan meminta donasi kepada masyarakat untuk biaya kehidupan anak-anaknya selama Sherry menghilang,
dan untuk biaya investigasi mandiri. Jadi dia ikut mencari juga dan menggunakan dana dari GoFundMe itu untuk keperluan pencarian Sherry. Dan uang itu juga dikatakan akan diberikan sepenuhnya jika Sherry sudah ditemukan kepada orang yang menemukan Sherry. Dan ternyata banyak warga yang iba terhadap musibah yang menimpa Kate dan banyaklah donasi yang masuk ke situs GoFundMe itu. Tapi meskipun begitu, berbagai upaya sudah dilakukan untuk pencarian Sherry. Udah lebih dari 2 minggu, Sherry nggak juga ditemukan. Akhirnya muncullah teori-teori dari masyarakat tentang apa yang terjadi pada Sherry di hari dia jogging itu. Nah, teori-teori dari masyarakat banyak mengatakan bahwa mungkin Sherry ini nggak sengaja terlibat transaksi tangkap tangan, seperti penjualan narkoba atau perdagangan manusia. Dan bisa jadi Sherry ini adalah korbannya atau dia saksi mata yang melihat transaksi itu dan dia dilenyapkan agar tidak ada saksi mata yang membahayakan si penjahat. Nah, mendengar dan membaca teori-teori yang muncul ini, pastinya Kate makin putus asa dan makin drop. Dia mulai nggak fokus, tapi dibantu oleh polisi, dia tetap bangkit untuk menemukan istrinya. Penemuan Sherry. Nah, setelah dilakukan pencarian hampir 3 minggu, akhirnya Sherry ditemukan pada 24 November tahun 2016. Sherry ditemukan di daerah Yolo, California, yang berjarak lebih kurang 240 km dari Redding, dari kota tempat dia tinggal. Sherry ditemukan dalam keadaan hidup, tapi dalam kondisi trauma yang sangat-sangat berat. Pada hari itu, Kate mendapatkan telepon dari kepolisian. Jadi awalnya polisi nelpon ke HP si Kate, tapi karena nomor itu unknown, nggak diketahui, Kate nggak ngangkat. Akhirnya telepon itu beralih ke telepon rumah. Nah, karena telepon rumah, Kate ngangkat telepon itu dan ternyata itu dari kepolisian Yolo dan dia bisa mendengar teriakan suara Sherry di belakang. Nah, pada saat Kate udah yakin bahwa itu suara istrinya, dia langsung tancap gas bersama kepolisian Redding untuk menuju ke Yolo menemui istrinya. Dan pada saat sampai di Yolo itu, Kate antara senang, bahagia, kasihan, dan sedih ketika menemui istrinya. Jadi dia nangis gitu pas dia cerita. Dan dari kesaksian orang-orang, Sherry ini terjatuh dari dalam mobil dan warga langsung mengamankan si Sherry dan langsung nelpon si Kate. Tapi nggak tahu mereka dapat nomor Kate dari mana. Nah, saat ditemukan warga setempat itu, tubuh Sherry terdapat banyak luka memar di sekujur tubuhnya dan tubuhnya terikat dengan rantai yang sangat kuat. Hidung Sherry mengalami patah tulang, rambut yang awalnya panjang sudah terpotong jadi pendek, dan yang paling mencolok adalah berat badan Sherry yang berkurang setengahnya. Jadi berat badan Sherry normalnya itu 87 kilo, berat juga ya, menjadi 40 kg. Jadi setengah dari berat badannya itu berkurang, dan Sherry ditemukan dalam keadaan yang kurus-kurus kering. Nah, pada saat Kate dan kepolisian Redding sampai di lokasi Sherry, dan memang benar itu adalah Sherry langsung dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan perawatan medis. Setelah beberapa hari perawatan medis, kondisi Sherry sudah cukup membaik. Polisi pun memulai sesi pertanyaan untuk menginterogasi Sherry dan minta penjelasan tentang apa yang terjadi selama dia menghilang. Karena saat ini kasus orang hilang, Sherry Papini, telah beralih ke kasus penculikan. Dan polisi harus menangkap siapa pelaku dari penculikan Sherry. Kesaksian Sherry. Pada saat diinterogasi oleh kepolisian Redding, Sherry pun menjelaskan bahwa pada hari itu saat dia lagi jogging sendirian di daerah perhutanan itu, tiba-tiba ada 2 orang wanita dengan wajah setengah tertutup menghampirinya, memukul kepalanya dan mulai menyerangnya. Dan inilah sketsa 2 wanita menurut kesaksian Sherry. Pada saat itu Sherry kaget, shock, tapi dia sempat melawan 2 wanita itu, tapi dia berhasil dikalahkan karena 2 lawan 1. Dan Sherry mengatakan bahwa dia berhasil dilumpuhkan karena kakinya mengalami luka akibat serangan dari si wanita itu. Saat Sherry dijatuhkan, kepalanya dikarungi dengan karung goni gitu. Dia dibawa dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil yang menurutnya adalah mobil SUV berwarna hitam. Setelah itu dia nggak ingat apa yang terjadi di mobil itu, tapi yang selanjutnya dia ingat adalah pada malam hari dia ditendang keluar dari mobil. Habis itu dia nggak ingat apa yang terjadi setelahnya. Nah, dari kesaksian itu, polisi memunculkan kecurigaan dan bingung dengan kesaksian Sherry karena ada beberapa hal dari bukti-bukti yang ditemukan polisi nggak cocok dengan kesaksian Sherry. Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia berhasil dilumpuhkan oleh 2 wanita itu karena kakinya mengalami luka. Tapi ketika dicek oleh medis, seluruh kaki Sherry nggak ada sedikit pun luka ataupun bekas luka yang ada di kakinya. Jadi kakinya tuh mulus. Yang kedua, Sherry mengatakan bahwa dia diserang oleh 2 wanita, tapi dari pemeriksaan polisi terhadap tubuh dan pakaian Sherry, dari DNA dan sidik jarinya mengidentifikasi bahwa sidik jari itu adalah milik seorang pria dan seorang wanita. Dan wanita ini pun gak sesuai dengan kesaksian yang Sherry katakan.
Dan yang ketiga, saat ditanya lebih lanjut tentang pelaku atau apa yang terjadi pada Sherry seenggaknya satu hari dari 3 minggu dia ngilang itu, tapi Sherry hanya mengatakan dia nggak ingat, dia nggak tahu apa-apa. Dan habis itu dia nggak mau bicara. Kenapa dia seakan-akan menutupi kejadian ini, dan kenapa seakan-akan dia kayak nggak ingin polisi melanjutkan kasus ini lebih jauh. Nah, polisi mengindikasi bahwa mungkin Sherry ini menutupi pelakunya karena dia kenal dengan pelakunya dan nggak ingin pelakunya tertangkap. Dan pada saat itu, polisi langsung mencurigai Kate, suaminya. Dan karena Sherry ingin melindungi suaminya, akhirnya dia tutup mulut. Penyelidikan polisi. Nah, karena asumsi itu, polisi mencurigai Kate dan langsung melakukan investigasi kepada Kate. Tapi reaksi Kate ini natural banget, seakan-akan dia memang bukan pelaku dan dia nggak tahu menahu tentang kejadian istrinya itu. Dia sangat menunjukkan dukungannya terhadap investigasi polisi dan bahkan dia bersedia untuk melakukan tes poligraf, tes kebohongan itu. Tapi ternyata dia lolos dan nggak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kate ini bersekongkol dengan Sherry ataupun dia pelakunya gitu. Setelah ditelusuri, sidik jari Kate juga berbeda dengan sidik jari pria yang ada di pakaian dan tubuh Sherry ketika diselidiki oleh polisi sebelumnya. Nah, polisi pun makin bingung mendapati fakta itu. Sampai 1 tahun kemudian, investigasi dan penyelidikan masih dilakukan di berbagai aspek kehidupan Sherry. Mulai dari keluarganya, teman-temannya, aktivitasnya, media sosialnya, dan akhirnya polisi menemukan titik terang dari history chat antara Sherry dengan seorang pria asal Michigan. Di mana isi chat antara Sherry dengan pria itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu di suatu tempat pada hari menghilangnya Sherry. Dan isi chat itu berisi kedekatan antara Sherry dengan si pria itu. Dan dari penemuan itu, dilakukanlah pencarian tentang pria ini dan polisi pun mendapatkannya. Setelah mendapatkan pria itu, polisi langsung melakukan investigasi menyeluruh kepada pria itu, diinterogasi, tes poligraf, dicek sidik jari dan DNA-nya, tapi sama seperti Kate, tidak terbukti bahwa pria itu adalah dalang atau pelaku dari kejadian Sherry. Polisi makin bingung, mereka terus melakukan penyelidikan dan nihil. Gak ada petunjuk sedikit pun tentang pelaku penculikan Sherry. Investigasi dilakukan bertahun-tahun sampai akhirnya polisi menyerah dan menutup kasus ini di tahun 2019. Jadi udah 4 tahun kasus ini berjalan. Teori-teori yang beredar. Yang namanya kasus aneh, misterius, dan tidak terpecahkan, nggak mungkin nggak ada teori konspirasi. Dan inilah beberapa teori-teori konspirasi yang dipercaya oleh publik tentang apa yang terjadi kepada Sherry Papini. Teori yang pertama adalah bahwa Sherry benar-benar diculik. Teori ini menjelaskan bahwa Sherry benar-benar diculik dari kondisi fisik dan trauma yang ia rasakan setelah ditemukan. Mungkin ketika diculik ini, Sherry berhasil melawan dan melarikan diri, tapi ketangkap dan akhirnya dia diperlakukan secara keras sampai membuat dia trauma, dan ketidakcocokan kata-kata dari kesaksiannya itu sebatas otaknya yang udah lemah mungkin karena kondisi mentalnya, dan mungkin juga karena dia ingin melupakan kejadian yang terjadi pada dirinya dan dia pun nggak bisa mengingat, atau kejadian yang udah terjadi pada dirinya sangat berat untuk ia ceritakan lagi, karena itulah dia banyak diam dan gampangnya bilang nggak ingat aja gitu. Dan memang penculiknya belum ditemukan, mungkin karena dia pintar atau mungkin dia psikopat hebat, atau mungkin polisinya yang masih melewati detail-detail kecil dari penelitian ini. Jadi itulah teori pertama yang banyak dipercaya oleh orang-orang. Teori kedua adalah bahwa Sherry ini gagal memulai kehidupan baru. Nah, teori ini mengatakan bahwa Sherry ini pada hari itu mungkin kabur dengan pasangan barunya, selingkuhannya mungkin, ke suatu tempat dan meninggalkan suami juga anak-anaknya dan pindah ke YOLO. Tapi di YOLO itu ternyata dia gagal menjalani kehidupan baru dengan suaminya, mungkin suaminya kasar atau berantem, nggak tahu gitu. Atau mungkin Sherry udah tinggal beberapa hari dan mendapatkan perlakuan kasar dari pasangannya dan akhirnya dia kabur. Tapi dia terlalu takut atau malu untuk kembali kepada suami lamanya, akhirnya dia hidup terlunta-lunta di YOLO. Itu teori kedua, tapi menurut aku teori ini nggak banyak bukti dan lebih mengada-ngada sih. Dan teori ketiga, teori yang lebih masuk akal dan sangat menarik untuk aku adalah bahwa kasus ini sengaja disetting oleh Sherry dan Kate. What? Jadi nggak sedikit juga warga yang percaya bahwa mungkin kasus ini sengaja dibuat-buat oleh Sherry dan Kate untuk keperluan pribadi. Jadi semua jalan cerita mulai dari Kate pergi jogging sampai dia ditemukan itu hanyalah settingan untuk meraup uang. Jadi teori ini sangat-sangat didukung dengan kesaksian Sherry yang setengah-setengah, seakan-akan dia menutupi siapa pelaku sebenarnya. Dengan jawaban aku lupa dan aku tidak tahu. Teori ini juga didukung dengan fakta bahwa Kate selalu berada di dekat polisi selama pencarian Sherry.
Seakan-akan dia yang mengarahkan polisi untuk mencari ke tempat-tempat yang memang nggak ada Sherry-nya. Dan jangan lupakan situs GoFundMe yang dibuat oleh Kate, di mana situs itu akunnya dipegang sendiri oleh Kate dan dialah yang tahu berapa nominal dari uang itu dan kemana perginya uang itu. Diserahkan ke polisi karena yang menemukan Sherry adalah polisi, yang mana itu memang tugas dan kewajibannya untuk menemukan Sherry, dan rasanya polisi nggak berhak untuk menerima hadiah itu, apalagi kepolisian YOLO yang nggak tahu tentang pamflet ini. Akhirnya dana dari GoFundMe tetap dipegang oleh Kate, dan banyak orang yang mengatakan bahwa kasus ini sengaja disetting agar mereka meraup keuntungan dari GoFundMe. Nah, yang jadi misteri pun sampai sekarang nggak tahu berapa nominal uang di situs GoFundMe itu. Tapi kalau ditelusuri di semua akun-akun GoFundMe, rata-rata pendapatan yang mereka dapatkan adalah jutaan dolar. Apakah mungkin kasus ini sengaja disetting untuk meraup keuntungan dari GoFundMe? Apakah mungkin Sherry rela mengorbankan dirinya sampai seperti itu hanya untuk uang? Karena memang kalau dipikir-pikir lagi, kalau memang Sherry ini diculik, gunanya untuk apa? Dia bukan orang penting, dia bukan orang kaya raya, dia bukan anak pejabat, dia hanya seorang ibu rumah tangga dengan kehidupan yang sederhana dan bahagia. Jadi itulah kronologi, teori, misteri dari kasus orang hilang Sherry Papini di Amerika, yang meskipun kasus ini udah ditutup oleh kepolisian, tapi masih memunculkan tanda tanya dan teori-teori konspirasi dari masyarakat. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Coba komen di bawah kalau misalnya kalian punya teori-teori yang cocok dengan bukti-bukti yang ditemukan polisi. Ya, aku harap kalian suka, dan jangan lupa seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike aja kalau nggak apa-apa. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Karena dari pamflet dan berita yang disebarkan bahwa orang-orang masyarakat yang menemukan Kate Apakah mungkin Sherry rela mengorbankan? Tapi karena Sherry ditemukan oleh kepolisian yang mana itu adalah memang tugas.